Engkau muatan kitos dunia. Bapak Ibu semua para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak adicara ingkang kita agung-agung inggih menika pentas seni drama musikal Aji Solo. Dipun peranipun dening sedaya siswa kelas 6 IPSM Kebonangan. Semoga kita sambut nganti tepuk tangan ingkang meriah. Kami siswa-siswi kelas 6 MIPSM Kebonakung akan menampilkan drama musikal dengan judul Aji Soko. Jalista Mesya Azahira sebagai narator 1. Derika Saputri Belen sebagai narator 2. 3, 2, 1. Altamis Arkam Tradavi sebagai Aji Soko. Muhammad Zakia Hilmi Putra sebagai Dora. Muhammad Wahyu Haris sebagai Sembada. Muhammad Beni Al-Fatih sebagai Patih Jugul Muda. Muhammad Zain Cahya Prastia sebagai Dewata Cengkar. 3, 2, 1. Asna Fauzia Nadine sebagai korban 1. Niken Seven Dwi Pamungkas sebagai korban 2. Jalista Mesya Azahira sebagai korban 3. Belva Talita Adia Aurelia sebagai Rakyat 1. Sakila Felicia Nazar sebagai Rakyat 2. Naila Ahia Tantri sebagai Rakyat 3. Salwa Zahra Anabila sebagai Rakyat 4. Aluna Zahra Aparina sebagai Rakyat 5. Rahmatia Wulandari sebagai Rakyat 6. Dwi Wahyu Ilham Ramadan sebagai Rakyat 7. Dwi Andika Putra Cahya Prasetya sebagai Rakyat 8. 3, 2, 1.
Aisyah Aprilia sebagai Dayang 1, Devinta Zahwa Salsabila sebagai Dayang 2, Muhammad Adi Wardana sebagai Prajurit 1, Dwi Andika Putra Cahya Prasetya sebagai Prajurit 2, 3, 2, 1. Ferika Saputri Belen sebagai Cucu 1, Karina Putri Alfianing Tias sebagai Cucu 2, Muhammad Adi Wardana sebagai Kakek, Aida sebagai Nenek, 3, 2, 1. Afrizal Dwi Kurniawan sebagai Perampok 1, Rifki Fabrizio Purwanto sebagai Perampok 2, Muhammad Akbar Zakaria sebagai Bapak Tua, Abdul Rashid Rizky Pratama sebagai Penunggu Hutan, 3, 2, 1. Aji Soko merupakan pencipta aksara Jawa yang menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Hono Coroko ada utusan sama-sama setia, Doto Sawolo sama-sama menjaga amanat, Podo Joyono sama-sama sakti, Mogo Botongo sama-sama mati. Marilah kita saksikan bersama drama musikal Aji Soko. Di sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan, ada 3 penari sedang menari di hadapan seorang raja yang sangat buas dan suka memakan manusia. Setiap hari, sang raja memakan seorang manusia yang dibawa oleh patih jubun muda.
Prabu Dewata Cengkar, aku sudah mendapatkan korban untukmu. Hahaha, bagus, bagus. Tapi kau tidak menyiapkan korban yang seperti daging kadaluarsa kan? Seperti kemarin, kau membawakan daging alok untukku. Daging apakah itu, Patih? Maaf Prabu, sebenarnya itu daging nenek-nenek. Tapi sekarang Prabu, aku sudah mendapatkan korban yang lebih segar dan lezat untukmu. Wah, ya sudah. Cepatlah kau suruh prajurit untuk membawanya ke hadapanku. Baiklah Prabu. Tolong prajurit, jangan bawa aku pada Prabu Dewata Cengkar. Diam kau, kau akan menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar malam ini. Kau kejam, Patih. Lepaskan aku. Tuan Prabu, inilah makan malammu. Hahaha. Bagus prajurit. Rakyat Medang Kamulan dirundung rasa takut dengan kegemaran sang Prabu Dewata Cengkar memakan daging manusia. Sehingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong mengungsi ke daerah lain. Akhirnya kita sampai juga di sini. Menurutku, untuk sementara tempat ini aman dari kejaran Patih Jugul Muda. Tapi bagaimana kalau Patih Jugul Muda itu tahu keberadaan kita? Celakalah kita jika tertangkap oleh Patih Jugul Muda itu. Tenang, desa ini sepertinya aman. Dari mana kau yakin bahwa tempat ini aman? Karena jarak dari Medan Kamulan sampai ke desa ini kan sangat jauh. Jadi mustahil Patih Jugul Muda mencari kita sampai ke tempat ini. Kalau sampai kita tertangkap dengan Patih Jugul Muda itu, mau tidak mau, ada salah satu di antara kita yang menjadi korbannya. Siapa yang mau jadi korban? Ya pasti si Naila lah. Saat Patih Jugul Muda menemukan kita, tatapannya tentulah akan mengarah pada Naila. Enak saja, ya kamu lah, kan aja pasti lebih memilihmu. Sudah, saat ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Sekarang kita pikirkan saja nasib kita ke depan. Mau tinggal di mana kita? Sedangkan desa ini asing bagi kita, dan kita sendiri tak mengenal orang-orang di daerah ini. Benar ucapanmu. Sebentar. Sepertinya dulu aku pernah mendengar bahwa di desa Medangkawit ada seorang kesatria yang sakti dan baik hati. Bagaimana kalau kita meminta bantuannya? Ide bagus. Lihat, di sana ada pendopo. Kalau begitu, kita beristirahat dulu saja di sana. Oke lah kalau begitu. Kemudian datanglah seorang kesatria bernama Aji Soko. Dia seorang pemuda yang tampan, baik, dan memiliki ilmu yang sangat sakti. Aji Soko memiliki dua orang abdi bernama Dora dan Sembada. Tuan, lihat pendopo tempat kita latihan. Mengapa banyak orang? Benar Tuan, apakah Tuan mengenal mereka? Entahlah, aku tak mengenal mereka. Apa mungkin mereka dari desa seberang? Bukan, sepertinya mereka itu pengembara yang sedang beristirahat di pendopo kita. Karena keletihan, lihat saja wajah mereka yang tampak lelah. Tidak, aku yakin mereka pasti dari desa seberang. Sok tahu kau. Kalau memang mereka dari desa seberang, buat apa mereka kemari? Mana aku tahu. Daripada kalian menduga-duga, lebih baik kita ambil saja mereka. Maaf, kalau boleh tahu, kalian ini dari mana? Ada maksud apa enggak di sini? Kami ini dari kerajaan Medang Kamulan.
Medang Kamulan. Di sana, pemimpin kami Prabu Dewata Cengkar gemar memakan manusia. Dan kami akan dijadikan korban berikutnya. Maka dari itu, kami pindah ke desa ini untuk menghindar dari Patih Jukul Muda yang mencarikan korban untuk santapan Prabu Dewata Cengkar. Jadi isu itu benar. Kejam sekali Prabu Dewata Cengkar itu. Perilakunya sudah tak layak dibiarkan. Iya, semoga kami segera bertemu dengan kesatria Aji Soko. Memangnya ada perlu apa kalian mencari Aji Soko? Kami ingin meminta bantuannya untuk melawan Prabu Dewata Cengkar. Ini adalah Aji Soko, sudah berada di hadapan kalian. Jadi Tuan ini Aji Soko. Maaf, kami telah lancang. Sudahlah, kalian jangan seperti itu. Kita ini sama-sama manusia biasa. Aku memang Aji Saka. Sekarang kalian beristirahatlah dulu di sini. Aku berjanji akan membantu kalian. Aku akan datang ke desa Medang Kamulan dan membunuh Prabu Dewata Cengkar untuk mengakhiri kezalimannya. Terima kasih Tuan Aji Soko. Kami percaya bahwa Tuan pasti bisa menepati janji. Dura, Sembada, ayo ikut aku. Baik Tuan. Dura, Sembada, aku mempunyai amanah untuk kalian. Amanah apa yang hendak Tuhan berikan kepada kami? Dura, tolong kau datang ke desa Medang Kamulan sekarang. Pantau keadaan di sana dan bantu masyarakat untuk mengusik ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, temui aku di sana. Baik Tuan, akan aku laksanakan. Untukmu Sembada, tolong kau jaga desa Medang kami beserta masyarakatnya dan para pengungsi yang datang. Aku titipkan juga keris pusaka milikku padamu. Jangan sampai ada yang mengambilnya, kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Baik Tuan, akan kujaga amanahmu, walaupun nyawa taruhannya. Aku percaya padamu Sembada. Kalian di mana, Dok? Sudah malam. Ayo pulang. Karin, Helen, Pak ini gimana toh? Mbak ya panggil Karin sama Helen. Wong cucumu ini hilang. Oh Bapak tenang-tenang saja. Ayo kita cari, keburu dimakan Prabu Dewata Cengkar. Karin, Helen, ayo pulang nak, sudah malam. Bapak ini malah ngajak makan malam. Sudah bikin emosi saja. Halah, aku dasar budak. Apa kamu bilang budak? Mbak Kong, Mbak Huti, Mbak Huti, Mbak Huti. Kalian tadi kemana Tondo? Sudah malam, ayo kita pulang. Kami mencari kucing, Mbah Kong. Loh, katanya mencari anjing. Kok yang dibawa kucing? Kucing, Mbak Huti. Dasar budak. Karin, Helen, ayo cepat pergi dari sini. Pasukan Patih Jukul Muda sudah mendekat. Dengan mengenakan sorban di kepala, Aji Soko berangkat ke Medang Kamulan. Aji Soko masuk ke dalam hutan untuk menuju desa Medang Kamulan. Di hutan, Aji Soko bertemu dengan dua perampok yang sedang merampok seorang bapak tua. Hidup kita makin susah aja ya. Punya raja malah suka makan manusia.
tidak memikirkan nasib rakyatnya, yang ada cuma bikin rakyat sengsara saja. Betul. Rakyat yang jadi korban kalau punya raja seperti itu. Kita kan belum makan dari kemarin. Kalau ada orang lewat nanti, bagaimana kalau kita rampok hartanya? Begini nih, kalau orang lapar pasti jadi brutal dan akhirnya berbuat kriminal. Alah, sok baik kau, dasar gagal. Nasib orang susah memang begitu, Ki. Memangnya kau mau mati kelaparan di sini? Benar juga sih, baiklah kalau begitu. Hahaha, walah, ini dia yang dikata pepatah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Lihatlah, ada korban tuh. Betul, sikat. Apaan ini? Mau apa kalian? Serahkan barang yang kau bawa. Cepat. Ampun, saya tidak punya apa-apa. Jangan banyak bicara kau orang tua. Tidak, saya tidak bawa barang berharga. Saya hanya orang miskin yang ingin merantau desa seberang. Alah, coba kau lihat apa isi tasnya. Lihat apa yang ku dapatkan. Bagus. Jangan kau ambil uangku. Itu untuk biaya hidupku selama merantau di desa seberang. Banyak juga bicaramu orang tua. Tolong. Aji Soko yang sedang berjalan lalu mendengar teriakan bapak tua itu, ia pun segera mendekatinya. Hei, berhenti! Apa yang kalian lakukan kepada bapak tua itu? Siapa kau beraninya membentak kami? Kau mau mati? Aku Haji Soko, lepaskan bapak tua itu. Alah, sudah jangan banyak basa-basi. Kita habisi saja dia. Baik, ayo kita pertemukan dia pada maut. Terjadilah pertarungan antara Aji Soko dengan perampok 1 dan perampok 2. Akhirnya, Aji Soko mengeluarkan ajiannya untuk melawan kedua perampok tersebut sampai mereka jatuh tersungkur. sebelum kita yang dihabisi olehnya. Benar, ayo. Terima kasih anak muda. Sama-sama Pak, saya pamit ingin melanjutkan perjalanan sekarang. Iya nak. Di desa Medangkawit, Sembada sedang menjaga di perbatasan desa, sembari menunggu pengungsi-pengungsi lain dari desa Medangkamulan. Permisi nak, aku ingin mengungsi di desa ini. Apa boleh? Oh, baik Pak. Mari aku antarkan menuju desa Medangkawit. Di sana sudah banyak pengungsi lain dari desa Medangkamulan. Terima kasih nak, mari. Di desa Medangkamulan, Dora berusaha mengajak masyarakat untuk mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Bapak
Ibu, aku Dora dari desa Mutanggawit. Aku sudah tahu kondisi di desa ini. Jadi, aku ingin mengajak kalian semua untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aku tak ingin pergi dari desa ini. Aku akan tetap berada di sini. Aku juga tidak mempercayaimu. Bisa saja kan, kau ini adalah pesuruh Prabu Dewata Cengkar. Nanti kalau kami ikut denganmu, kau bukannya mengajak kami mengungsi ke tempat yang lebih aman, justru malah membawa kami ke kerajaan untuk menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Percayalah, aku bukanlah pesuruh dari kerajaan Medanggamulan. Aku benar-benar datang dari Medanggawit dan bermaksud membantu kalian. Tetap saja, kami tak mempercayaimu. Tidakkah kalian takut jika tetap berada di sini? Sedangkan Pati Jukul Muda sedang gencar-gencarnya mencari korban. Dan sebagian warga Medanggamulan sudah mengungsi. Kau pasti menakut-nakutiku kan? Aku akan tetap bertahan di sini. Sampai aku mati pun, aku akan tetap berada di sini. Aku mengerti, kalian adalah masyarakat desa Medanggamulan yang setia dan tak mau pergi dari desa ini. Tetapi demi kebaikan kalian hanya mengungsi sampai kondisi di sini aman. Tuan Haji Soko akan berusaha mengakhiri kezaliman Prabu Dewata Cengkar. Dia adalah seorang kesatria yang sakti dari desa Medanggawit. Haji Soko, Apakah benar yang kau katakan itu? Ya, aku bicara benar. Mari kita semua keluar dari desa ini sebelum Pati Jukul Muda menemukan kita. Baiklah, ayo segera kita bergegas pergi. iya. Ketika Haji Soko melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdengar suara gaib dari sisi-sisi hutan. Kau sudah melewati wilayahku. Siapa kau? Tampakkan wujudmu. Rupanya besar juga nyalimu. Mengapa kau halangi jalanku? Jika kau ingin melewati hutan ini dengan selamat, kau harus menjadi budakmu selama 10 tahun terlebih dahulu. Aku tak sudi menjadi budakmu. Minggir kau. Benar kau tak mau menuruti mauku? Walaupun aku harus mati di sini, aku tak mau menuruti maumu. Baiklah, sepertinya kau ini bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Sudahlah, aku tak akan menyepakati satupun permintaanmu. Benarkah itu? Apa kau tak mau menjadi pendampingku dan menjadi penguasa di hutan ini? Sudah, aku tak banyak waktu untuk melatih setan sepertimu. Minggir. Kalau begitu, bersiaplah menuju ajalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kerajaan Medanggamulan, Prabu Dewata Cengkar sedang marah karena Pati Jukul Muda lama menyiapkan hidangannya. Sedangkan Pati Jukul Muda sibuk mencari korban selanjutnya. Patih, lama sekali kau membawa makanan untukku. Kemana saja kau? Maaf Prabu, saat ini sulit sekali mencari korban untukmu.
karena masyarakat Medang Kamulan sudah banyak yang pergi dari desa ini. Apa? Mengapa masyarakat pergi dari desa kekuasaanku? Sepertinya masyarakat mulai ketakutan akan menjadi santapanmu. Oleh karena itu, mereka pun mengungsi untuk menghindar dari tangkapanku. Kurang ajar! Kalau begitu, apabila kau ingin mencarikan korban untukku, kau harus lebih jauh mencari. Aku tak mau tahu. Setiap hari kau harus menyiapkan makanan untukku. Baiklah Prabu, aku mencurigai. Sepertinya masyarakat mengungsi di desa seberang setelah perbatasan hutan. Aku tak peduli. Dimanapun jauhnya masyarakat pergi, yang pasti kau harus menyiapkan makanan untukku. Mengerti kau, Patih? Baik Prabu, aku mengerti. Sekarang perutku sudah mulai keroncongan. Sudahkah kau mendapatkan korban untukku? Sudah Prabu. Hahaha. Benarkah itu, Patih? Cepatlah kau bawakan ke hadapanku. Hahaha. Prabu, lihat, inilah santapanmu malam ini. Tolong Patih, lepaskan aku. Aku masih ingin hidup. Tolong, jangan. Hahaha. Bagus, Patih. Ampun Prabu Dewata Cengkar. Tolong lepaskan aku. Aku tak mau mati dan menjadi santapanmu. Tolong. Hentikan! Siapa kau? Berani-beraninya kau datang ke kerajaanku. Kenalkan, aku Haji Soko. Aku datang dari desa Medangkawit. Lalu, mau apa kau datang kemari? Lepaskan perempuan itu, biarkan aku yang menjadi penggantinya untuk santapanmu hari ini. Sungguh berani kau anak muda. Baiklah kalau begitu, sepertinya dagingmu lebih lezat daripada perempuan itu. Tapi, tunggu dulu Prabu. Sebelum aku menjadi santapanmu, aku memiliki satu syarat yang harus kau penuhi. Syarat apa itu anak muda? Aku hanya meminta sebidang tanah seluas sorban ini. Hanya itu yang kau minta? Siap. Sekarang, cukup kau berikan sebidang tanah seluas sorban ini saja. Kau benar-benar bodoh. Baiklah, ku terima permintaanmu. Apa-apaan ini? Kamu permainkan ku anak muda? Sekarang, seluruh tanah di kerajaanmu telah menjadi milikku. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Soko, kau tidak mengalahkanku. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai wilayah ini selamanya. Suatu saat aku akan merebut kembali hakmu sebagai raja. Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil membinasakan Prabu Dewata Cengkar dan membuangnya ke laut selatan. Pura, sekarang pergilah kau ke desa Medangkawit, serta ambillah kerisku. Katakan kepada Sembada bahwa aku yang menyuruhmu. Baik, Tuan. Akhirnya Dora pun sampai di desa Medangkawit dan menemui sahabatnya, yaitu Sembada. Mereka pun melepaskan rasa rindu dengan
merangkul. Sembada! Sembada! Dora, Hai sahabatku. oh ya, mau apa kau kemari Dora? Apa kau tidak membantu Tuan Aji Soko di sana? Iya, aku datang ke sini karena diperintahkan oleh Tuan Aji Soko. Oh, memangnya apa yang diperintahkan Tuan Aji Soko padamu? Aku diperintahkan datang ke sini untuk mengambil keris milik Tuan Aji Soko. Apa? Tidak, sahabatku. Tuan Aji Soko berpesan kepadaku bahwa keris ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Tuan Aji Soko sendiri yang datang mengambilnya. Tapi ini perintah dari Tuan Aji Soko sendiri. Tidak, aku tetap tidak akan menyerahkan padamu. Aku telah mempercayaimu tadi, tetapi mengapa sekarang kau tak mempercayaiku? Aku datang ke sini memang diperintahkan untuk mengambil keris milik Tuan Aji Soko. Itulah perintah Tuan Aji Soko padaku. Sekali aku katakan tidak, maka tidak. Kau memang keras kepala, Sembada. Maaf sahabatku, aku sudah berjanji akan menjaga keris ini meski nyawa taruhannya. Jadi, kau benar-benar tak mau menyerahkan keris itu padaku? Tidak, aku tidak akan menyerahkannya padamu kecuali Tuan Aji Soko sendiri yang datang mengambilnya padaku. Baiklah kalau begitu maumu. Aji Soko pun diangkat menjadi raja di Medang Kamulan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Beberapa hari, Aji Soko memberikan amanah kepada Dora untuk mengambil keris pusaka kepada Sembada. Tetapi Dora belum juga kembali ke Medang Kamulan. Lama sekali Dora kembali ke sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Apa yang sedang terjadi, Prabu Aji Soko? Sepertinya Prabu begitu gelisah. Ya, memang aku sedang gelisah karena Dora. Abdiku belum juga kembali ke sini untuk membawa keris pusaka yang kutitipkan kepada abdiku yang lain, yakni Sembada. Oh, kalau seperti itu, mengapa tidak Prabu coba ke sana untuk memastikan apa yang terjadi daripada Prabu selalu gelisah di sini? Benar Prabu, ada baiknya jika Prabu datang ke sana. Biarlah kerajaan kami yang akan menjaganya bersama prajurit yang ada.
Lagi pula, masyarakat pun sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Jadi, Prabu tidaklah perlu lagi memikirkan nasib mereka. Mereka telah hidup aman dan sentausa. Benar juga katamu. Aku akan berangkat menuju Medangkawit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalian jaga kerajaan ini. Aku tak akan pergi lama. Kalau sudah kutemukan Dora dan Sembada serta membawa keris pusaka milikku, aku akan datang lagi ke sini untuk mengurus kerajaan ini. Baik Prabu, kami akan menjaga kerajaan ini dengan baik. Benar, tidak usah khawatir. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, Prabu Aji Soko. Ya, aku percaya pada kalian. Aku pamit sekarang. Sesampainya Aji Soko di desa Medangkawit, betapa terkejutnya dia ketika melihat dua abdinya yang telah mati karena tertusuk pedang. Aji Soko pun bersedih atas kematian kedua abdinya tersebut. Dora, Sembada, mengapa kalian mati seperti ini? Maafkan aku. Aku telah lupa memberikan amanah yang bertentangan kepada kalian. Kalian sungguh abdiku yang setia. Kalian rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan amanah dariku. Baiklah Dora, Sembada, aku akan membuatkan aksara Jawa untuk mengenang kalian berdua. Ho, no, to, ro, go, do, so, wo, lo, po, do, yo, nyo, mo, go, po, to, ngo.
Lagu ini kami persembahkan untuk semua ayah dan ibu yang ada di sini. Bagi kami anak-anakmu, Engkaulah ayahku. Tak pernah terlihat Engkau mengeluh, Kau tunjukkan senyum di wajahmu. Kau begitu besar tanggung jawabmu untuk kami anak-anakmu. Ayah penggerak diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu. Ibu, ku rindu aroma tubuhmu, rindu kau bagai masa kecilku. Kau lentera bagiku, menerangi hidupku. Ibu, aku rindu padamu. Tak pernah terlihat Engkau mengeluh, selalu Kau tunjukkan senyum di wajahmu. Oh, begitu besar tanggung jawabmu untuk kami anak-anakmu. Ayah penggerak diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajarku menjadi sepertimu.
siswa-siswi kelas 6 MIPSM Kebunaku. Dora Sembada bersimbah darah demi janji pada Aji Soko yang sakti, meski kami jauh akan terpisah, MIPSM Kebunaku selalu di hati. Sekian drama kami, semoga terhibur. Mungkin hari ini kau
kisah dan ilmu dalam hidupku. Tadi ada yang lihat nih Pak. Tadi ada yang mau main. Dan ilmu